Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhayo, salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka! Saya, Nilo Putu Ayu Yuniantari, perwakilan dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klungkung, akan menyampaikan pidato mengenai gotong royong di tengah pandemi berbasis kearifan lokal Bali. Saudara-saudara, jikalau saya peras yang 5 menjadi 3 dan yang 3 menjadi 1, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan gotong royong. Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong royong. Alangkah hebatnya negara gotong royong. Insinyur Soekarno. Hadirin, dalam kutipan ini kita dapat menafsirkan bahwa gotong royong merupakan faktor kunci, yaitu sebagai sumber semangat, motivasi, dan penggerak perjuangan Indonesia. Gotong royong adalah rasa perjuangan bersama, rasa persatuan yang menjadi syarat mutlak terwujudnya suatu bangsa dan negara dalam mencapai tujuan bersama. Meskipun telah merdeka dari perlawanan penjajah, peranan gotong royong masih tetap menjadi hal yang penting untuk mewujudkan tujuan bangsa dan negara Indonesia. Saudara-saudara, sangat miris kenyataan yang kita hadapi di negeri tercinta ini. Di tengah pandemi, krisis multidimensi terjadi di mana-mana. Pelanggaran peraturan yang menimbulkan keributan, peringatan menggunakan masker yang berujung perkelahian, perlawanan dan pemberontakan terhadap kebijakan pemerintah, tidak menerapkan PSBB, tidak menerapkan physical distancing. Tak hanya itu saudara-saudara, adanya stigma negatif memicu timbulnya hoaks, rasisme, dan diskriminasi di masyarakat. Bayangkan saudara-saudara, masyarakat kita saling menyalahkan, saling menjatuhkan, saling merendahkan, saling menghina. Apakah ini cerminan gotong royong bangsa Indonesia yang sesungguhnya, saudara-saudara? Hadirin, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, menjadi gambaran kecil usaha bangsa Indonesia untuk mencapai kata merdeka. Dalam proklamasi dengan tegas menggambarkan masyarakat pada waktu itu berjuang melawan penjajah untuk mencapai kemakmuran dan keadilan. Pergerakan tanpa memandang etnis, suku, agama, ataupun ras. Proklamasi menjadi puncak perjuangan bangsa Indonesia. Saat ini bangsa kita sedang menghadapi permasalahan besar, yaitu pandemi COVID-19. Akankah kita mampu melewati dengan masih banyaknya perselisihan, perlawanan, pemberontakan, rasisme, dan diskriminasi di masyarakat? Bahkan hal ini dibiarkan tanpa ada kesadaran bersama untuk menyelesaikan permasalahan, sehingga dikhawatirkan bangsa ini akan kehilangan masa depan. Saudara-saudara, pandemi COVID-19 merupakan permasalahan dunia. Tidak hanya mempengaruhi sisi kesehatan, pandemi ini juga berdampak pada sektor ekonomi, pendidikan, sosial budaya, keamanan, dan ketertiban negara. Menyebabkan turunnya perekonomian, meningkatnya angka pengangguran, dan meningkatnya kemiskinan. Kurangnya pemahaman di masyarakat memicu terjadinya perlawanan, pemberontakan, rasisme, dan diskriminasi di masyarakat. Sudah berapa banyak pelanggaran terhadap peraturan dan kebijakan pemerintah, berapa banyak perlawanan dan pemberontakan terhadap petugas, berapa banyak penolakan terhadap pasien dan petugas kesehatan. Apakah ini cara kita menyelesaikan permasalahan yang ada, saudara-saudara? Hadirin, apa yang dapat membuat kita mampu melewati permasalahan yang terjadi? Sebenarnya ada banyak hal yang dapat membuat kita melewati pandemi ini. Gotong royong yang merupakan nilai dasar dari Pancasila. Maknanya adalah prinsip kemanusiaan harus berjiwa gotong royong, peduli kepada sesama, saling membantu dan saling melindungi. Bukan kemanusiaan yang mendiskriminasi, bukan kemanusiaan yang melakukan perlawanan, pemberontakan, dan bahkan penghinaan kepada masyarakatnya.
Indonesia bukan bangsa yang menerima pemberontakan dan diskriminasi, bukan bangsa yang didikte oleh suara mayoritas atau minoritas, tetapi bangsa Indonesia adalah bangsa penuh perjuangan, saling bahu-membahu menyelesaikan permasalahan dengan semangat kekeluargaan. Saudara-saudara, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan, walaupun dilanda pandemi, kita harus tetap mempererat solidaritas dan kepedulian sosial. Antar tetangga bisa saling menjaga, antar kampung bisa saling membantu, dan antar anak bangsa dari berbagai suku, agama, dan kelompok bergerak bersama-sama berbagi kepedulian. Dengan bergotong royong, kita mampu keluar bersama-sama dari rintangan dan kesulitan. Pernyataan tadi sejalan dengan budaya dan adat Bali yang luar biasa. Masyarakat Bali punya kearifan lokal dan modal yang kuat untuk keluar dari permasalahan pandemi yang terjadi. Spirit menyambut Braya dalam konsep Trihitekarana adalah contohnya. Bagi masyarakat Bali, spirit menyambut Braya menjadi dasar dalam berkehidupan sosial. Rasa persaudaraan, kekeluargaan, rasa persatuan menjadi kunci kehidupan yang damai dan harmonis di Bali. Spirit menyambut Braya terimplementasi melalui keputusan Gubernur Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali untuk membentuk Satgas Gotong Royong berbasis desa adat. Sosialisasi oleh aparat desa, tes rapid oleh petugas kesehatan, dan penyemprotan disinfektan oleh pemuda-pemudi di setiap desa adat menjadi contoh nyata usaha saling bahu-membahu, saling membantu, dan saling melindungi dengan sesama manusia. Hal ini sesuai dengan konsep Trihitekarana, yaitu pawongan, hubungan manusia dengan manusia. Gotong royong yang melibatkan seluruh unsur-unsur desa dan elemen masyarakat menjadi cara jitu untuk menyelesaikan permasalahan pandemi yang terjadi. Usaha bersama dengan saling membantu, saling melindungi, menaati aturan dan kebijakan pemerintah, serta saling mengerti kondisi satu sama lain, mampu mempererat solidaritas dan kepedulian sosial di tengah pandemi yang terjadi. Saudara-saudara, dengan kesadaran dan kesungguhan hati mewujudkan itu semua, niscaya dapat memudahkan penyelesaian pandemi yang terjadi. Oleh karena itu, di akhir pidato ini saya akan menyampaikan suatu hal. Ingat, masa depan bangsa ada dalam genggaman kita. Kita harus bergerak bersama-sama menyelesaikan permasalahan pandemi di Indonesia. Karena sang proklamator Insinyur Soekarno pernah berkata, jika dua burung itu sama kuatnya, jika kedua burung itu kita bagaikan laki-laki dan perempuan, maka dapatlah burung itu terbang sampai ke puncak yang setinggi-tingginya. Jika patah satu daripada dua sayap itu, maka tak dapatlah terbang burung itu sama sekali. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dengan penuh semangat, kesadaran, dan ketulusan hati, mari kita jaga, pertahankan, dan rajut rasa gotong royong dalam diri kita semua. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mari taati aturan pemerintah. Jadikanlah pandemi ini sebagai semangat untuk mempererat solidaritas, kepedulian sosial, dan semangat perjuangan. Dengan bergotong royong, kita mampu membuat Indonesia tertolong. Mari bersinergi untuk Indonesia Raya yang berjaya dan berdaulat. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka!